Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, mohon izin rekan-rekan, izin menyampaikan. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan bahasan mengenai perilaku massa. Kami dari kelompok 3 terdiri dari 1. Hasnil Noval dengan nota 1902142. 2. Ibnu Wibisono dengan nota 1902147. 3. Melinda Seri Puspita dengan nota 1902212. 4. Muhammad Abiansa dengan nota 1902219. Di dalam bahasan perilaku massa terdapat 5 poin yang akan kami jabarkan. Yang pertama yaitu definisi massa. Massa atau crowd adalah suatu bentuk kumpulan collection individu. Dalam kumpulan tersebut tidak terdapat interaksi dan dalam kumpulan tersebut tidak terdapat adanya struktur dan pada umumnya massa berjumlah orang banyak dan berlangsung lama. 2. Ciri-ciri massa. 1. Kelompok yang anonim atau yang lebih tepat tersusun dari individu yang anonim. 2. Keanggotaannya berasal dari semua lapisan masyarakat atau strata sosial, meliputi orang-orang dari berbagai posisi kelas yang berbeda, dari jabatan, kecakapan, tingkat keumuran, atau kebudayaan yang berbeda-beda. Orang bisa mengenali mereka sebagai massa, misalnya orang-orang yang sedang mengikuti suatu proses peradilan tentang pembunuhan, misalnya melalui pers. 3. Sedikit sekali interaksi atau bertukar pengalaman antara anggota-anggotanya. 4. Suatu kumpulan banyak orang yang berjumlah puluhan ratusan atau ribuan. 5. Berkumpul dan mengadakan saling berhubungan untuk sementara waktu. Dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya yang bernama Ibnu Wibisono. Untuk Taruna Ibnu Wibisono dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin dosen, mohon izin rekan, izin menyampaikan. Di sini kami dari kelompok 3 ingin menjelaskan bahasan mengenai perilaku massa. Di dalam bahasan perilaku massa terdapat 5 poin yang akan kami jabarkan. 3. Jenis massa dilihat dari bentuknya. Massa yang tidak terorganisir secara formal, massa yang abstrak, massa yang tidak tersusun, yaitu massa yang belum terikat oleh satu kesatuan norma tujuan namun berkumpul karena adanya dorongan, perhatian, dan kepentingan yang sama serta sewaktu-waktu dapat bubar dengan sendirinya. Contohnya, massa yang berkumpul di pemakaman korban peristiwa Trisakti. 2. Massa yang terorganisir secara formal, massa yang konkret, massa yang tersusun, yaitu massa yang sudah terikat pada satu kesatuan norma tujuan, mempunyai struktur yang jelas dan terbentuk dalam suatu organisasi dengan pembagian kerja yang pasti serta mempunyai potensi yang dinamis atau mempunyai fungsi gerakan. Contohnya, forum komunikasi kota, forum komunikasi senat mahasiswa Jakarta. Dilihat dari aktivitasnya, massa yang pasif audiens, yaitu kerumunan orang massa pada suatu tempat atau tujuan tertentu, disertai dengan suasana emosional yang relatif tidak menonjol serta tidak ada kesiapan untuk melakukan suatu tindakan agresif. Misalnya, psikologi massa 6 jemaah sholat di masjid atau misa di gereja, penonton bioskop atau pertandingan sepak bola, beserta seminar atau mahasiswa yang sedang kuliah. Massa yang aktif mob, yaitu kerumunan orang massa yang pada suatu tempat untuk tujuan tertentu disertai dengan suasana yang emosional yang tinggi dan siap untuk melakukan tindakan agresif, merusak, menyerang. Misalnya penonton sepak bola yang kecewa dan mengamuk, massa unjuk rasa yang kecewa. Massa yang aktif ini dibagi lagi menjadi 1. Massa agresif mob, yaitu kerumunan massa mob yang didominasi oleh emosi, kemarahan, dan agresivitas. Yang kedua, massa yang melarikan diri escape mob, yaitu kerumunan massa yang diwarnai dengan emosi ketakutan yang kuat dan panik serta mendorong mereka untuk menyelamatkan diri secara bersama-sama. Contohnya kebakaran, bencana alam seperti banjir, gempa bumi, dan lain-lain. Yang ketiga,
Massa yang ekspresif mob, yaitu kerumunan massa yang mempunyai motivasi menyampaikan perasaan secara ekspresif, misalnya unjuk rasa, pawai, karnaval, dan belum tentu diwarnai oleh emosi agresif. Dilihat dari jumlah orang di dalam massa. Yang pertama, massa besar, yaitu massa baik terorganisir maupun tidak terorganisir, bersifat pasif ataupun agresif, di mana jumlah anggotanya sangat banyak dan terdiri dari individu-individu atau kelompok-kelompok individu yang berkumpul karena adanya dorongan, perhatian, dan kepentingan yang sama. Contohnya, massa yang berkumpul di sekitar jembatan Semanggi pada tanggal 13 November 1998. Yang kedua, massa kecil, yaitu massa baik terorganisir maupun tidak terorganisir, bersifat pasif ataupun agresif, di mana jumlah anggotanya relatif kecil dan terdiri dari individu-individu atau bahkan kelompok individu yang berkumpul karena adanya dorongan, perhatian, dan kepentingan yang sama. Contohnya, massa kelompok Ibu Duli yang memberikan bunga kepada pengemudi di bundaran HI. Dilihat dari waktu terbentuknya, massa yang telah lama terbentuk yaitu massa yang telah berkumpul dalam waktu relatif lama, sehingga rasa memiliki dan solidaritas sebagai suatu kelompok telah terbentuk dan sulit untuk dihilangkan. Misalnya, anggota PDI Perjuangan, anggota P3, senat mahasiswa suatu universitas. Massa yang baru terbentuk yaitu massa yang relatif baru berkumpul sehingga belum memiliki rasa solidaritas sebagai suatu kelompok. Misalnya, massa yang berkumpul menyaksikan pawai di jalan atau kecelakaan lalu lintas ataupun kebakaran. Dilihat dari tingkatan keyakinan anggota terhadap kelompoknya. Yang pertama, keyakinan anggota yang rendah yaitu massa yang relatif belum yakin akan arah dan tujuan gerakan kelompoknya, di mana kondisi ini sangat dipengaruhi oleh baru terbentuknya dan kurang terlibatnya anggota tersebut dalam kelompok. Misalnya, massa yang terbentuk pada saat kecelakaan lalu lintas. Yang kedua, keyakinan anggota yang tinggi yaitu massa yang yakin akan arah dan tujuan gerakan kelompoknya, di mana kondisi ini sangat dipengaruhi oleh lama terbentuknya dan terlibatnya anggota tersebut dalam kelompok. Misalnya, massa pendukung PPP. Dilihat dari penyebaran massanya. Massa yang terpusat yaitu massa yang berkumpul di suatu tempat di bawah komando seorang pemimpin. Contohnya, buruh yang sedang unjuk rasa. Yang kedua, massa yang tersebar yaitu massa yang berkumpul tidak hanya di suatu tempat saja dan mempunyai pimpinan masing-masing. Misalnya, massa mahasiswa yang berasal dari beberapa perguruan tinggi yang masing-masing mempunyai pemimpin sendiri-sendiri. Yang keempat, arah perilaku massa. Arah perilaku massa dapat terbentuk melalui beberapa fase. Yang pertama, fase warming up. Di dalam fase ini yang terpenting adalah bagaimana mengumpulkan jumlah manusia. Untuk mengumpulkan jumlah manusia memerlukan teknik tersendiri. Dapat juga dimulai dengan kelompok-kelompok kecil, tetapi yang perlu diperhatikan ialah bagaimana memupuk kemauan individu itu agar menjadi kolektif. Dalam pengertian, menimbulkan perasaan-perasaan dan persamaan tujuan. Yang kedua, ada fase agresif. Seseorang yang sudah masuk dalam massa akan kehilangan kepribadiannya. Kontrol terhadap egonya menjadi menipis, bahkan hilang sama sekali. Yang tinggal hanya jiwa kolektif atau pemikiran. Pada saat-saat ini pula timbulnya sifat dan sikap histeris mereka sebagai pengungkapan pelepasan emosi yang selama ini terpendam. Dengan timbulnya sifat dan sikap histeris, mereka akan menimbulkan kekuatan yang anonim atau tidak beridentitas, sehingga dapat bersifat destruktif atau ofensif. Sifat destruktif dan ofensif ini memerlukan penyaluran yang benar dan sasaran yang jelas. Sebab bila tidak akan menimbulkan gerakan massa yang liar dan bisa berakibat fatal. Yang ketiga ada fase vakum. Gerakan massa tidak akan terjadi terus-menerus. Sebagai manusia, dilihat dari biologis atau fisik, maka akan mengalami pengurangan energi. Jadi, bagaimanapun gerakan massa itu ada batasnya.
Gerakan itu dengan sendirinya akan mengendor, tetapi tidak berarti berhenti sama sekali. Dengan demikian, timbullah waktu kosong. Pada kesempatan inilah, biasanya mudah timbul infiltrasi atau penyusupan atau campur tangan, penetrasi adu domba, usaha memecah belah, dan sebagainya. Oleh sebab itu pula, dapat dikatakan pada fase ini merupakan fase yang kritis. Sebab fase ini pula yang merupakan fase penentuan akan timbul tidaknya gerakan massa itu lagi. Sedangkan bagi kelompok massa itu sendiri, untuk menjaga agar kelompok massa itu tetap kompak, diperlakukan seorang pemimpin yang awas, kritis, dan tanggap, serta bijaksana. Yang terakhir kembali ke fase warming up dan seterusnya. Dari uraian-uraian sebelumnya, dapatlah kita lihat bahwa orang hidup dalam waktu yang penuh dengan kekhawatiran, kecemasan, perasaan tidak puas, dirampas kemauan pribadinya, bila mereka kesunyian, mengalami kekosongan jiwa. Maka mereka akan lebih mudah disugesti dan menjadi kehilangan akal sehat. Peranan ego atau superego atau insan kamil menjadi hilang. Kemudian dicarilah orang-orang yang dapat memberikan rasa aman dan tempat untuk melepaskan rasa ketidakpuasan tadi. Dari hubungan ini, akhirnya akan terkumpullah orang banyak dan menenggelamkannya ke dalam suatu perkumpulan umum yang memperoleh kemesraan serta melarikan diri dari bahaya dan pengekangan jiwa yang membentuk solidaritas antar sesama. Yang kelima, proses terbentuknya massa. Dalam proses ini akan ada 4 poin yang akan dibahas. Yang pertama yaitu ada audiens, yang merupakan kerumunan orang atau massa pada suatu tempat untuk tujuan tertentu, disertai dengan suasana yang relatif tidak emosional serta tidak ada kesiapan untuk melakukan suatu tindakan atau aksi. Misalnya jemaah sholat di masjid atau misa di gereja, penonton bioskop, peserta seminar, atau mahasiswa yang sedang kuliah, pengunjung resepsi perkawinan, dan sholat id di lapangan. Yang kedua yaitu ada crowd, merupakan kerumunan orang atau massa yang terjadi secara spontan pada suatu tempat karena adanya tujuan atau motivasi tertentu, namun keberadaannya belum terorganisir dan masing-masing dapat berpikir dan bertindak secara pribadi. Misalnya kerumunan orang di terminal atau stasiun kereta api, orang-orang yang belanja di pasar, pelajar yang baru keluar dan pulang dari sekolah. Yang ketiga ada MOB, yang merupakan kerumunan orang atau massa pada suatu tempat dan tujuan tertentu, disertai dengan suasana emosional dan siap untuk melakukan tindakan yang agresif. Misalnya penonton sepak bola yang kecewa dan massa unjuk rasa atau demonstran. Yang keempat ada riot, yang merupakan kerumunan orang atau massa pada suatu tempat yang bersifat mengganggu ketentraman umum, disertai dengan suasana emosional yang sangat tinggi dan cenderung tidak mentaati aturan-aturan yang berlaku, yang disertai dengan pemaksaan kehendak dan bertindak destruktif yang sulit dikendalikan. Misalnya tragedi Semanggi, kasus Ketapang, penjarahan 14 Mei 1998, perkelahian antar kampung, dan perkelahian pelajar. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati rekan-rekan dan dosen, kami ucapkan banyak-banyak minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.